Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Hadidayat saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi yaitu pengukuran kinerja keuangan. Langsung saja kita simak materinya. Pengukuran kinerja keuangan adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Jadi tujuan dari pengukuran kinerja keuangan ini antara lain itu untuk mengetahui tingkat likuiditas dari suatu perusahaan, kemudian mengetahui tingkat rentabilitas dari suatu perusahaan, kemudian juga mengetahui tingkat stabilitas keuangan suatu perusahaan, dan mengetahui tingkat solvabilitas dari perusahaan tersebut. Ada beberapa indikator-indikator dalam rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Itu pertama dari rasio likuiditas, yang merupakan penggambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang dalam jangka pendek. Jadi rasio likuiditas ini terbagi atas ada rasio lancar atau current ratio dan ada rasio cepat atau quick ratio. Jadi untuk rasio lancar ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Jadi untuk rumusnya dari current ratio ini yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Kemudian rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi untuk rumus dari perhitungan quick ratio ini yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang kedua itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jadi dalam rasio aktivitas ini terbagi dua, yaitu ada rasio perputaran persediaan dan ada rasio perputaran total aktiva. Yang di mana rasio perputaran persediaan ini mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Rumusnya yaitu eh, harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan dikali dengan 1 kali. Kemudian juga rasio perputaran total aktiva, yaitu merupakan perputaran total aktiva yang menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan modal aktiva. Kemudian rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan dapat menggambarkan laba melalui kemampuan perusahaan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio profitabilitas bagi atas, margin laba kotor atau gross profit margin, dan juga margin laba operasi atau operating profit margin. Jadi untuk yang gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Jadi rumus untuk dari gross profit margin ini yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Kemudian untuk yang operating profit margin yaitu merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Jadi untuk rumus dari operating profit margin ini yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk yang terakhir, rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Jadi rasio solvabilitas ini terbagi atas ada rasio utang terhadap aktiva dan ada rasio utang terhadap likuiditas. Jadi untuk rasio utang terhadap aktiva ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Jadi rumusnya itu ialah total hutang dibagi dengan model aktivanya dikali dengan 100%. Kemudian rasio hutang terhadap ekuitas yaitu merupakan rasio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan.
Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari pengukuran kinerja keuangan ini? Jadi bisa kita bagi jadi dua, yaitu bagi perusahaan itu maupun bagi investor terhadap perusahaan tersebut. Jadi manfaat itu yang pertama bagi perusahaan, pengukuran kinerja keuangan ini dapat menunjukkan prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan. Karena kita dapat tahu jika keuangan di satu baik, maka manajemen pengelolaan atau kinerja perusahaan itu dapat dikatakan dengan baik. Kemudian juga menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, kemudian memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan. Jadi dari eh, analisa atau pengukuran kinerja keuangan ini, kita dapat digunakan menjadi pendukung pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan apa yang akan ditempuh perusahaan. Jadi kemampuan perusahaan juga kan berasal dari dananya yang dimiliki perusahaan tersebut. Jadi hal ini juga sangat membantu petinggi atau manajer general manager dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan tersebut. Kemudian juga keuntungan dari pengukuran kinerja keuangan ini bagi investor, yaitu informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka para investor dapat mempertahankan investasi mereka pada perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Kemudian juga apabila kinerja perusahaan baik, maka para investor dapat melirik perusahaan tersebut. Maksudnya ini investor dari luar, jika kita melihat kinerja keuangan ini baik, maka kita pasti bisa dapat melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Kemudian juga pengaruh kinerja keuangan ini dari laporan keuangan yang kemudian digunakan rasio keuangan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien. Adapun rasio seperti ROA dan ROE dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat keefisienan dan keefektivitasan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tinggi rendahnya nilai perusahaan menjadi tolak ukur dalam investor berinvestasi yang menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dalam meningkatkan daya tarik para investor luar. Harga saham yang naik menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Saat harga saham meningkat, maka pemegang saham bertambah kemakmurannya. Kemudian nilai perusahaan adalah nilai pasar. Nilai pasar digunakan dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal. Apabila harga saham perusahaan meningkat, semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran dari pemegang saham. Kemudian inilah standar penilaian kinerja keuangan dengan metode rasio keuangan. Berdasarkan Permendak Koperasi dan UKM RI nomor 6 tahun 2006. Jadi untuk yang current ratio itu, jika dia sudah di atas 200%, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Kemudian jika dia di antara interval 175% sampai 200, itu sudah cukup baik. Kemudian juga itu sudah baik. Kemudian juga 150% sampai 174 itu masih golongan cukup baik. Kemudian 125 sampai 149% itu dikatakan kurang baik. Dan di bawah 125 itu dikatakan kinerja keuangan perusahaan tersebut buruk. Untuk yang quick ratio, standar yang baik itu di atas 200%, itu dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Kemudian di interval 175 sampai 200% itu baik. Kemudian 150 sampai 174% itu cukup baik. 125% sampai 149% itu kurang baik. Dan di bawah itu dikatakan buruk. Di bawah 125% tadi. Kemudian juga ada metode EVA, yaitu merupakan metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta apabila perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Jadi metode EVA ini atau Economic Value Added ini tujuannya tuh mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomi perusahaan yang lebih realistis dan sebagai pengukur kinerja ke perusahaan dengan menciptakan nilai value creation. Dalam metode EVA ini ada tolak ukurnya, yaitu apabila
nilai EVA lebih besar dari nol, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Dan apabila nilai EVA sama dengan nol, menunjukkan nilai impas atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi bagi perusahaan tersebut. Tapi perusahaan tersebut mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Kemudian juga, jika nilai EVA ini lebih kecil dari nol, atau nilai EVA ini negatif, berarti menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah dan perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak-pihak kreditur. Kelebihan dari metode EVA ini yaitu ada memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Kemudian perhitungan EVA relatif mudah dilakukan hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak, analisa yang mendalam. Metode EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Kemudian ada kelemahan dari penggunaan metode EVA, yaitu sulit menentukan biaya modal secara objektif. Kemudian konsep ini sangat tergantung pada transparansi interval dalam perhitungan EVA secara akurat. Dan kenyataannya seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengumumkan kondisi internalnya. Kemudian EVA terlalu mampu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jadi ini merupakan sedikit studi kasus dari PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu pengukuran kinerja keuangannya dari periode 2007 dan 2011. Dan ini hasil dari perhitungan kinerja keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia di periode tersebut. Kemudian apa kesimpulan bisa kita ambil dari studi kasus ini? Yaitu dengan menggunakan metode EVA atau Economic Value Added dalam periode 2007 sampai 2011 dapat dikatakan bahwa perusahaan atau PT Telekomunikasi Indonesia ini cukup baik kinerja keuangannya karena perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis yang positif di mana laba operasi setelah pajak mampu memenuhi biaya modal yang diciptakan oleh perusahaan. Nilai apa yang positif terjadi karena jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan lebih kecil dari laba operasi yang diciptakan. Agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai EVA, sebaiknya perusahaan mampu mengelola sumber dana secara optimal dengan memilih kebijakan investasi yang tepat dan pengguna aktiva perusahaan secara efisien untuk meningkatkan laba operasi secara optimal tanpa menambah modal. Demikian penjelasan singkat saya tentang pengukuran kinerja keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika saya ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Share video ini ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.